Halo, selamat pagi teman-teman. Bersama saya, Sita, saya sebagai guru kalian yang akan memberikan materi mengenai pengantar akuntansi. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas materi mengenai pengantar akuntansi, seperti pengertian akuntansi itu apa, tujuan akuntansi itu, fungsi dari akuntansi itu sendiri, manfaat akuntansi, jenis-jenis dari akuntansi, konsep dasar akuntansi, proses dalam akuntansi, dan yang terakhir itu ada siklus akuntansi, serta nanti saya akan memberikan contoh soalnya. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih akuntansi itu sendiri. Jadi, menurut American Accounting Association atau ACA menyebutkan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, sampai sini teman-teman semua paham ya? Oke. Nah, selanjutnya itu ada standar dalam akuntansi di Indonesia. Indonesia juga punya loh standar-standarnya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 5 standarnya. Yang pertama itu standar akuntansi keuangan atau biasa kita sebutnya dengan PSAK. Nah, yang kedua itu ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK. Nah, yang ketiga ada standar akuntansi keuangan entitas private atau SAKEP. Yang keempat itu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKEUMKM. Yang kelima ada standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Nah, itu adalah standar-standar yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya itu ada tujuan dari akuntansi itu sendiri. Tujuannya itu ada tujuan umum dan ada juga tujuan khusus. Nah, apa sih tujuan umum dalam akuntansi itu? Jadi tujuan umum dalam akuntansi itu satu, memberikan informasi perihal keuangan, khususnya itu aktiva maupun pasiva perusahaan. FYI, aktiva itu aset, pasiva itu liabilitas atau kewajiban, serta modal usahanya. Nah, yang kedua, tujuan umumnya menyiapkan sekumpulan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Yang ketiga itu memaparkan sebuah informasi perihal perubahan pada berbagai sumber ekonomi, perusahaan, aset, hutang, serta modal. Nah, selanjutnya itu tujuan akuntansinya yang khusus ya. Jadi kalau khusus itu dia tujuannya menyediakan informasi dalam bentuk laporan. Bentuknya sudah laporan yang berisi laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, sampai sini teman-teman tahu ya, jadi tujuan akuntansi itu sendiri apa? Ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari akuntansi itu sendiri. Fungsinya itu membantu Anda merencanakan pertumbuhan, sudah pasti ya. Nah, yang kedua itu menjadi penting untuk mengamankan pinjaman. Yang ketiga, untuk mendapatkan investor atau menjual bisnis Anda. Mengapa demikian? Karena investor-investor itu pasti akan melihat laporan keuangan suatu perusahaan yang terlebih dahulu seperti apa. Jika laba, maka mereka baru yakin atau percaya untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu akuntansi untuk membantu saat mendapatkan pembayaran seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada loh manfaat dari akuntansi sendiri itu, teman-teman. Jadi, manfaat dari akuntansi itu sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Seperti tadi, pihak yang membutuhkan itu bisa investor, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Bahan evaluasi itu bisa dilihat pada periode tersebut, perusahaan tersebut tuh
rugi atau laba ya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena kan pasti ada bukti-buktinya dalam transaksi tersebut. Dan yang terakhir itu membantu pencatatan ekonomi keluarga. Nah, dalam keluarga juga bisa memakai akuntansi untuk mencatat ekonominya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari akuntansi itu sendiri. Nah, akuntansi sendiri itu jenisnya ada 10 ya. Jadi yang pertama ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Itu sudah banyak yang tahu lah pasti auditing. Nah, yang kedua itu ada akuntansi biaya atau cost accounting. Yang ketiga ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang keempat itu ada akuntansi manajemen. Nah, atau manajemen accounting. Yang kelima itu ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Nah, yang keenam itu ada budgeting. Yang ketujuh ada sistem akuntansi atau accounting system. Yang kedelapan itu akuntansi anggaran, budgetary accounting. Nah, yang kesembilan akuntansi pemerintahan, government accounting. Yang terakhir itu akuntansi perbankan. Seperti itu. Jadi ada 10 ya jenisnya. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi untuk perusahaan jasa loh, teman-teman. Jadi, perusahaan jasa itu kan definisinya gini, perusahaan yang menyediakan jasa bagi konsumennya. Nah, berarti akuntansi perusahaan jasa itu sebuah sistem pencatatan, bisa juga pengelompokan, dan proses analisis berbagai transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi, seperti itu. Nah, transaksi yang dicatat juga merupakan transaksi yang berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Akuntansi tidak akan mencatat transaksi yang tidak ada kaitannya dengan keuangan. Ingat ya. Oke, itu untuk perusahaan jasa. Nah, selanjutnya ada akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat 4 komponen penting. Ada 4 ya, yaitu barang masuk atau pembelian, barang keluar itu namanya penjualan, kas masuk itu namanya pendapatan, kas masuk itu berarti dari hasil penjualan ya. Nah, serta ada kas keluar itu pengeluaran. Ada beberapa transaksi yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan dagang. Contohnya itu apa sih transaksi perusahaan dagang? Seperti pembelian barang dagang, bisa kredit ataupun tunai. Nah, yang kedua itu ada yang namanya retur pembelian, atau kita kembalikan apabila ada cacat, ada rusak, dan sebagainya. Yang ketiga itu beban angkut pembelian. Yang keempat itu ada potongan pembelian atau diskon. Yang kelima itu ada penjualan barang dagang. Penjualannya bisa secara kredit maupun tunai. Nah, selanjutnya ada retur penjualan. Jadi barang yang kita jual itu, nah nanti itu bisa diretur apabila ada kerusakan, cacat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu potongan penjualan. Nah, sampai sini teman-teman pahami dulu ya. Oke, untuk perusahaan dagang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk perusahaan yang manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur itu jenis perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis bahan baku dan bahan mentah. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, bahan baku tersebut disesuaikan menurut kebutuhan dan permintaan pasar, baik untuk dijual kembali, diolah menjadi barang setengah jadi, ataupun diolah menjadi barang jadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada konsep dasar akuntansi. Nah, ini kalian harus tahu ya, konsep dasar dalam akuntansi itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ingat-ingat ya, konsep dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, jadi aset itu apa sih? Aset itu nama lainnya adalah aktiva, yaitu sumber ekonomi yang memiliki nilai guna bagi organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas itu atau kewajiban ya, itu seperti hutang, hutang perusahaan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada ekuitas, pemilik usaha atau modal usaha. Itu selisih kewajiban pemilik usaha di masa depan. Nah, itu konsepnya ya. Nah, lanjut, ada akun-akun dalam akuntansi. Jadi, akun dalam akuntansi itu ada dua jenis ya.
Yang pertama itu akun real, yang kedua akun nominal. Ingat, jenis akun dalam akuntansi, akun real, akun nominal. Akun real itu dicatatnya pada neraca. Akun real pada neraca meliputi aset, kewajiban, modal. Akun nominal, akun yang dicatat pada laporan laba rugi, meliputi pendapatan dan beban. Oke, sekali lagi ya. Akun dalam akuntansi itu ada dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real dicatat pada neraca, meliputi aset, kewajiban, dan modal, hanya tiga. Serta yang kedua akun nominal dicatatnya pada laporan laba rugi, meliputi pendapatan dan beban. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya ada saldo normal dalam akuntansi. Jadi yang pertama itu ada aset. Aset itu saldo normalnya di debit. Ya, betul. Jika asetnya bertambah atau meningkat, maka di debit. Ya, jika asetnya berkurang atau menurun, maka di kredit. Betul, kebalikannya. Liabilitas atau kewajiban. Saldo normalnya di kredit. Apabila meningkat kewajibannya, maka di kredit. Apabila kewajibannya menurun, maka dicatatnya di debit. Yang ketiga itu ekuitas. Bersaldo normalnya di kredit. Apabila ekuitasnya meningkat, maka dicatatnya di kredit. Apabila ekuitasnya berkurang atau menurun, dicatatnya di debit. Pendapatan, saldo normalnya di kredit. Apabila pendapatannya itu meningkat, maka dicatatnya di kredit. Apabila pendapatannya menurun, itu dicatatnya di debit. Dan yang terakhir beban. Beban itu sama seperti aset. Saldo normalnya di debit, apabila beban meningkat di debit, beban berkurang di kredit. Seperti itu. Oke, dipahami baik-baik ya untuk saldo normal dalam akuntansi. Nah, selanjutnya tuh ada pengelompokan akun-akunnya. Yang pertama kan tadi ada aset. Aset itu apa sih? Jadi aset itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan dan digunakan untuk membantu dalam operasi bisnis sehari-hari. Nah, akun aset ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama aset lancar atau current asset. Yang kedua aset tidak lancar atau non-current asset. Yang ketiga aset berwujud atau namanya tangible asset. Yang keempat aset tidak berwujud atau intangible asset. Oke, ulang ya. Jadi aset itu sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan dan digunakan untuk membantu dalam proses operasi sehari-hari suatu perusahaan. Aset itu ada 4 jenis. Yang pertama aset lancar atau current asset, yaitu aset perusahaan yang memiliki nilai manfaat kurang dari 1 tahun. Ingat ya, aset lancar, nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun. Contohnya itu apa? Contohnya ada kas, piutang, seperti peralatan dan perlengkapan untuk kantor. Yang kedua itu aset tidak lancar atau non-current asset, yaitu aset perusahaan yang mempunyai umur manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, kalau tadi aset lancar kurang dari 1 tahun, maka aset tidak lancar lebih dari 1 tahun untuk umur manfaatnya sendiri. Contohnya itu mesin produksi, mobil perusahaan, tanah, gedung, dan lainnya. Yang ketiga, aset berwujud atau tangible asset, yaitu aset perusahaan yang memiliki wujud nyata, seperti laptop, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Nah, kalau aset tidak berwujud itu intangible asset, yaitu aset perusahaan yang tidak memiliki wujud, namun memiliki nilai ekonomis, seperti hak paten, merek dagang, logo, dan goodwill. Ya, seperti yang kita tahu hak paten, merek, logo, dan lainnya, itu memang tidak berwujud, tapi memiliki nilai ekonomis ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan akun. Yang kedua, liabilitas atau liability. Istilah liabilitas biasa disebut sebagai hutang, hutang usaha, dan kewajiban. Akun liabilitas perusahaan dapat mencakup itemnya seperti utang yang belum dilunasi, kewajiban pembayaran kepada kreditor, pembayaran lain yang akan datang. Seperti itu.
Nah, liabilitas sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Apa aja jenisnya? Yang pertama jenisnya itu liabilitas lancar atau current liability, yaitu hutang perusahaan yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Ulangi ya, liabilitas lancar itu utang usaha yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang dagang. Yang kedua, liabilitas tidak lancar atau non-current liability. Hutang perusahaan yang jatuh temponya, ya betul, lebih dari 1 tahun. Jadi kebalikannya ya, liabilitas lancar kurang dari 1 tahun, liabilitas tidak lancar lebih dari 1 tahun. Itu jatuh temponya. Contohnya itu hutang bank dan hutang bunga. Nah, seperti yang kita tahu, pasti bank itu tidak mungkin memberikan pinjaman untuk cicilannya itu kurang dari setahun, itu tidak mungkin ya. Itu paling cepat juga setahun. Tapi rata-rata perusahaan mungkin ada yang ngambil 3 tahun, 5 tahun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada apa? Ya, pengelompokan akun ekuitas atau equity. Akun ekuitas atau modal itu adalah uang tunai atau sumber daya yang diinvestasikan oleh investor atau pemilik atau pemegang saham dalam bisnis. Nah, seperti itu. Jadi, ekuitas itu modal atau uang tunai yang disetorkan dalam bisnis, seperti itu, oleh investor atau pemiliknya atau pemegang saham. Nah, akun ini menunjukkan nilai yang tersisa dalam aset perusahaan setelah dikurangi total kewajiban untuk mewakili nilai perusahaan saat ini. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada akun beban ya atau expense. Beban adalah semua pengeluaran. Jadi semua pengeluaran dalam perusahaan itu yang mencakup produk atau layanan yang dibeli oleh perusahaan untuk membantu menghasilkan pendapatan. Nah, jadi tetap bebannya pengeluarannya itu digunakan untuk membantu menghasilkan pendapatan perusahaan ya, bukan untuk foya-foya atau lainnya. Nah, jadi hal ini itu dapat mencakup pembelian produk atau jasa untuk meningkatkan produktivitas operasi, manufaktur atau distribusinya. Beban lainnya itu bisa berupa gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya fasilitas, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada akun pendapatan atau revenue. Ya, jadi kalau disimak baik-baik ya, akun pendapatan itu adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari menjual produk atau layanannya. Nah, jadi mendapatkan uang dari menjual produk atau dari layanannya. Layanan itu untuk jasa ya berarti. Nah, akun pendapatan juga dapat mencakup dividen yang diperoleh perusahaan dari investasi. Nah, jadi dividen dari investasi itu dalam akuntansi boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, dan ditulis di dalam laporan keuangannya juga. Oke, di neraca ya. Nah, selanjutnya itu ada proses dalam akuntansi itu sendiri. Proses dalam akuntansi itu ada 4. Ini kalian harus tahu ya, ini sebagai dasar dalam pengantar akuntansi. Proses dalam akuntansi ada 4. Mencatat, meringkas, melaporkan, menganalisa. Oke, ulang ya. Proses dalam akuntansi ada 4. Yang pertama mencatat, yang kedua meringkas, yang ketiga melaporkan, yang keempat menganalisa. Nah, mencatat itu apa sih? Jadi mencatat itu proses yang paling penting di dalam akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Jadi yang dicatat itu transaksi ya. Nah, yang kedua itu meringkas. Meringkas itu mengelompokkan transaksi-transaksi tadi yang sudah dicatat menjadi beberapa kategori. Nah, selanjutnya yang ketiga itu melaporkan. Jadi laporan keuangan perusahaan yang dikirim setiap bulan yang merangkum seluruh semua kegiatan dari operasional perusahaan. Yang keempat, yang terakhir,
menganalisa, yaitu membandingkan antara penjualan, laba rugi, dan juga menganalisa kerja serta mengambil keputusan bagi suatu perusahaan gitu. Oke, ingat ya teman-teman. Nah, lanjutnya itu ada loh jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, ya, atau biasa dikenal dengan income statement. Jadi, laporan ini itu berfokusnya pada tiga hal. Apa saja? Pendapatan, ya, biaya, terakhir untung rugi. Betul. Jadi, laporan laba rugi berfokus pada tiga hal. Pendapatan, biaya, untung rugi. Oke, lanjut. Sesuai namanya, laporan ini membantu Anda mengetahui apakah perusahaan atau bisnis yang sedang Anda jalankan itu untung atau rugi. Dan laporan laba rugi kerap juga disebut sebagai laporan kinerja perusahaan atau bisnis. Mengapa demikian? Karena kita bisa mengetahui suatu perusahaan itu seperti apa, misalnya rugi atau untung. Nah, jadi bisa menjadi seperti laporan kinerja perusahaan gitulah. Nah, lanjut dalam laporan ini Anda juga akan mendapatkan informasi dari pendapatan, pengeluaran, dan juga beban pajaknya. Jadi kita bisa tahu pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, serta beban pajak yang harus kita bayarkan juga berapa. Seperti itu. Itu di laporan laba rugi atau income statement. Nah, yang kedua adalah laporan neraca atau biasa disebut balance sheet. Ya, laporan neraca. Atau biasa juga laporan neraca ini disebut sebagai laporan posisi keuangan atau financial position. Nah, jenis laporan keuangan ini menyajikan informasi seputar apa? Yang pertama, aset. Kedua, kewajiban. Yang ketiga, modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Jadi laporan neraca itu menyajikan informasinya aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara terperinci. Oke. Nah, sederhananya itu laporan neraca berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Jadi kalau melihat kondisi perusahaan, keuangan itu seperti apa, kita lihat saja neracanya. Nah, informasi yang mencakup itu ada aset, kewajiban, dan modal. Oke, paham sampai sini? Oke, saya akan lanjut ya. Nah, lanjut itu ada jenis laporan keuangannya, laporan perubahan modal. Dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Maksudnya, apabila suatu perusahaan itu untung atau laba, maka modal awalnya juga kan pasti akan bertambah jadinya. Nah, apabila rugi, maka modalnya juga akan berkurang untuk menutupi kerugian-kerugian tersebut. Terus laporan perubahan modal dibuat itu untuk apa sih? Untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya. Seperti itu. Jadi misal apabila laba, maka penyebabnya itu sudah pasti karena penjualannya yang meningkat kan. Nah, kalau rugi itu mungkin kurangnya dari penjualan atau terlalu banyak beban dan sebagainya. Nah, data yang diperlukan untuk membuat laporan perubahan modal itu yang pertama pasti modal awalnya, yang kedua pengambilan dana dari periode yang diinginkan, dan terakhir total laba rugi bersih yang diperoleh. Saya ulangi ya, laporan perubahan modal itu yang diperlukan. Yang pertama ada modal awal, yang kedua pengambilan dana dari periode yang diinginkan, dan terakhir total laba rugi bersih yang diperoleh. Oke, selanjutnya jenis laporan akuntansinya itu laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, cash flow ini, laporan ini itu membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Jadi jika kita ingin tahu berapa banyak uang yang masuk dan untuk apa yang masuk dan keluar, kita lihatnya di laporan arus kas atau cash flow statement. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang.
Jadi kita bisa memprediksi dari arus kas tersebut tuh untuk periode yang akan datang akan seperti apa gitu. Apabila di periode ini kita untung, maka di periode ke depan kemungkinan kita untung dan pasti meningkat. Apabila rugi, kita masih bisa menutupinya seperti itu. Nah, selanjutnya arus kas yang masuk dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional. Jadi kas masuk itu dari hasil kegiatan operasional dan kas pendanaan atau pinjaman. Itu masuknya ke arus kas masuk. Sedangkan yang arus kas keluar dilihatnya dari seberapa banyak biaya operasional atau investasi yang dikeluarkan perusahaan, tentunya untuk kepentingan perusahaan ya, atau operasional. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu jenis laporan keuangannya adalah catatan atas laporan keuangan atau CLK. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan yang rinci. Jadi disusunnya dengan rinci ya, terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Jadi dari semua laporan tadi itu digabung menjadi satu, menjadi catatan atas laporan keuangan. Nah, singkatnya seperti itu. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman yang baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Nah, seperti itu. Jadi supaya paham dan supaya jelas gitu. Nah, selanjutnya itu ada siklus-siklus dalam akuntansi. Oke, siapa yang tahu siklus dalam akuntansi itu ada berapa? Hmm, ya, betul. Siklus dalam akuntansi ada 11. Banyak ya? Ya, oke. Kita bedah satu-satu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi transaksi. Sudah pasti harus ada transaksi. Jika tidak ada transaksi, maka eh, laporan akuntansi tidak akan bisa dibuat. Seperti itu. Oke, setelah kita identifikasi, lanjut kita analisis dulu nih transaksinya. Ini transaksi apa? Nanti masuknya di akun debit atau kredit, seperti itu. Nah, yang ketiga itu setelah kita analisis, kita catat transaksinya itu ke jurnal atau biasa kita sebut penjurnalan atau jurnal umum. Nah, di sini itu kita akan menulis tanggal, keterangannya, ada kolom referensi juga, serta ada kolom debit dan kreditnya. Nah, yang keempat, setelah kita jurnal, kita akan mencatat ke buku besar atau biasa kita sebut dengan posting. Nah, lanjut. Di posting ini kita akan mengkategorikan seperti akun yang kas itu di kas, yang hutang di hutang, yang piutang di piutang, seperti itu dan lain sebagainya. Sampai selesai transaksinya ya. Dan yang kelima itu menyusun neraca saldo. Setelah kita mempostingnya di buku besar, kita harus menyusun neraca saldonya terlebih dahulu. Setelah itu, kita juga harus membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, atau adjustment entry. Seperti itu. Nah, itu harus ya. Karena untuk pencatatan barang-barang atau apa saja yang sudah keluar dan sudah masuk. Seperti itu. Supaya sesuai dengan yang keadaan sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan ada penyusunan laporan keuangan. Jadi setelah disesuaikan tadi, kita susun lagi laporan keuangannya. Setelah itu, kita susun jurnal penutup. Harus ada ya jurnal penutupnya. Nah, selanjutnya itu yang ke-10, kita penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldonya harus kita masukin yang jurnal saldo dari jurnal jurnal penutup tadi dan terakhir itu penyusunan untuk jurnal pembalik untuk dibalik di periode selanjutnya seperti itu. Nah, berikut ada contoh soalnya ya. Jadi di sini ada 5 transaksi yang teman-teman lihat. Oke, kita baca ya. Transaksi yang pertama, tanggal 5 Januari 2018. Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Yang kedua, transaksi kedua,
tanggal 11 Januari 2018, masih di bulan yang sama ya, dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Berarti ini sewa kantornya dibayar di muka ya, atau namanya itu prepaid. Dan transaksi ketiga, tanggal 15 Januari 2018, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing 10 juta dan 5 juta. Berarti peralatan 10 juta, perlengkapan 5 juta. Oke, sampai sini ya, paham? Nah, transaksi keempat itu tanggal 20 Januari 2018. Menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Transaksi kelima, tanggal 25 Januari 2018, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Nah, jadi kelima transaksi ini masih di bulan Januari ya, atau di bulan yang sama. Oke, jadi kita analisis dulu nih satu-satu sambil kita membuat jurnal umumnya. Nah, format untuk membuat jurnal umum itu yang pertama sudah pasti harus ada nama PT-nya di paling atas ini. Nama PT-nya atau nama perusahaannya, serta di bawahnya kita tulis jurnal umum. Apabila itu jurnal umumnya. Di bawahnya kita tulis tanggalnya per 31 Januari 2018. Nah, untuk formatnya itu yang pertama adalah kolom tanggal, yang kedua keterangan, yang ketiga itu referensi, yang keempat debit, yang kelima kredit. Harus seperti ini ya, tidak boleh diacak dan tidak boleh salah, tidak boleh kurang. Seperti ini. Jadi untuk transaksi yang pertama tadi, tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Oke, berarti jurnalnya kita tulis tanggal 5 Januari 2018, di keterangannya itu kas. Kasnya itu di debit 500 juta, karena kan dia menginvestasikan, berarti kasnya masuk ke perusahaan, berarti di debit. Setelah itu di kreditnya modal awal 500 juta. Oke, paham ya sampai sini? Nah, untuk transaksi kedua dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor 1 tahun. Nah, tulis tanggalnya 11 Januari 2018, untuk keterangannya sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka itu harus di debit ya. Nah, selanjutnya di kreditnya berarti apa tuh? Nah, di kreditnya itu kas. Gitu, paham ya? Oke, transaksi ketiganya membeli peralatan perlengkapan 10 juta dan 5 juta. Tanggalnya dulu kita tulis 15 Januari 2018. Keterangannya itu peralatan 10 juta di debit, perlengkapan 5 juta di debit. Maka kasnya kita totalkan 10 juta tambah 5 juta menjadi 15 juta yang harus kita bayar secara tunai. Maka itu di kredit karena uangnya keluar. Oke. Transaksi keempat, 20 Januari 2018, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Tanggal 20 Januari 2018. Keterangannya, kasnya 10 juta. Kenapa kas? Karena kan kita mendapat uang dari pendapatan. Maka kasnya juga bertambah. Berarti kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Seperti itu. Yang terakhir, transaksinya itu membayar gaji pegawai 20 juta. Tanggalnya 25 Januari 2018. Beban gaji di debit 25 juta, kasnya di kredit 25 juta. Maka kita total antara sisi debit dan kredit itu 570 juta masing-masing. Dan di total ini antara debit dan kredit itu harus balance ya, harus sama totalnya. Apabila tidak sama, maka mungkin di penjurnalan kalian ada yang salah. Dan untuk total di jurnal umum ini antara debit dan kredit harus balance, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih satu angka pun. Begitu. Oke, saya harap sampai sini kalian paham ya. Nah, selesai sudah pemaparan materi yang saya berikan kepada kalian. Saya harap kalian dapat memahaminya materi untuk pengantar akuntansi ini dengan lebih mudah. Apabila kalian masih belum jelas, kalian dapat menonton ulang video tersebut. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Selamat sore.